Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas para hamba-hambanya, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan tentunya nikmat yang terbaik adalah nikmat keimanan dan tentunya juga kesehatan. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada qudwatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur, yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju nurul Islam, cahaya Islam. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar nih semua? Sehat ya? Buka puasa dulu ibu-ibu, bapak-bapak. Ya baik. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah saya ingin membawakan temanya adalah memetik hikmah dari peristiwa besar, yaitu perang Badar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tepat 14 abad setengah yang lalu, atau lebih tepatnya 1441 tahun yang lalu, di bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah Ramadan, ya, pada tahun 2 Hijriah terjadi peristiwa yang merubah perjalanan sejarah Islam. Perjalanan sejarah Islam yang membuat menjadi hal yang kuat bagi umat Islam dan penentu tersebarnya dinul Islam seantero bumi ini. Dan dia adalah peristiwa besar yang disebut dengan Ghazwatul Badar ataupun perang Badar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Alkisah, tapi ini nyata ya, Alkisahnya bukan dongeng. Alkisah, suatu hari para pembesar Quraisy telah berinisiatif atau berkeinginan untuk membinasakan kaum muslimin. Dan Nabi SAW akhirnya keluar dan menemui mereka. Ini singkatnya, nanti penjelasannya. Maka turunlah 1000 lebih malaikat dari langit ketiga yang ikut berperang melawan musuh-musuh Allah tersebut. Di antaranya juga adalah sang pembawa wahyu, yaitu Jibril alaihissalam. Maka siapapun, baik dari manusia ataupun golongan malaikat yang ikut perang dalam hal tersebut, maka dia memiliki tempat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang-orang yang beriman yang mengikuti peristiwa tersebut, maka dosa-dosanya akan diampuni, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Dan tentunya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para malaikat. Malaikat yang hadir tentunya jauh lebih baik posisinya di sisi Allah daripada malaikat yang tidak hadir pada saat itu. Dan tentunya peristiwa tersebut begitu banyak ibrahnya, pelajaran yang bisa kita petik, dan ada tanda-tanda kebesaran Allah serta mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa lihat
pada peristiwa tersebut. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun lengkap kisahnya adalah dahulu kala kaum Quraisy senantiasa memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam yang ada di Mekah. Menyakiti mereka sehingga mereka berhijrah dari Mekah menuju Yasrib atau Thaibah, atau kalau sekarang namanya Al-Madinatul Munawwarah. Maka sampailah kabar ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam yang dikepalai atau diketuai oleh Abu Sufyan, dan mereka membawa harta yang sangat banyak. Oleh karena itu Nabi pun termotivasi dan memberikan semangat kepada para sahabatnya untuk keluar menyambut kafilah dagang tersebut, agar kaum muslim, maksud saya agar kaum musyrikin tahu bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya bukan kaum yang lemah. Maka keluarnya Nabi ini tentunya bukan untuk tujuan berperang, akan tetapi untuk mengambil kembali harta yang dirampas oleh kafilah tersebut ketika mereka masih di kota Mekah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala Abu Sufyan mengetahui hal tersebut, maka dia memanggil orang-orang Quraisy, suku Quraisy, dan berteriak memohon pertolongan kepada mereka agar mereka datang kepada Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan pun pergi melalui pantai, menempuh jalan laut, dan selamatlah ia sampai tujuan. Lalu ia mengabarkan kepada kaum Quraisy tentang keselamatannya. Namun Quraisy juga ikut keluar semuanya, kecuali ada beberapa orang, diantaranya adalah Abu Lahab, ya. Yang mana saat itu orang yang tidak ikut ya dari suku Quraisy maka diwajibkan untuk membayar denda ataupun dana untuk diberikan kepada orang lain agar supaya keluar, gitu ya, membayarkan dana tersebut, mengupah orang lain untuk ikut bersamanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka ini, orang-orang Quraisy ini penuh kesombongan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bataran wa ria'an nas, dengan rasa angkuh dan riya kepada manusia. Ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan sahabat terbaik dibandingkan dengan sahabat-sahabat para nabi yang sebelumnya. Maka tatkala mereka mengetahui kedatangan kufar Quraisy untuk memerangi agama Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka salah satu dari sahabat Nabi yang bernama Miqdad bin Al-Aswad pernah dan berdiri mengatakan sambil berkata, la naqul kama qala qaum Musa, jangan katakan kami, mental kami seperti kaumnya Musa. Apa yang dilakukan kaumnya Musa? Irham anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, kaumnya berkata, wahai Musa, pergilah kamu dan Tuhanmu itu dan berperanglah. Nah ini kan kurang ajar ya, masa pemimpin disuruh perang sendirian ya, sama Allah ya. Nabi Musa sama Allah suruh perang sana gitu ya. Maka beda dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakinna, kata Miqdad, akan tetapi kami semua nuqatil an yaminika wa an shimalika, kami akan ikut berperang baik dari sisi kananmu ataupun sisi kirimu, wa baina yadaika wa khalfaka, begitu juga dari depan dan belakangmu. Begitu juga kesaksian Ibnu Mas'ud mengatakan, fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, asrafa wajhuhu, berbinar-binarlah wajahnya, wasarruhu yakni qaulahu, dan gembira dengan perkataan sahabatnya tadi yaitu Al-Miqdad. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesaksian lain dari para sahabat. Lau amartana an nahidaha al-bihar la akhadnaha
Wahai Rasulullah, sekiranya engkau menyuruh kami untuk menyeberangi lautan, tentu kami akan mengikutinya. Riwayat Ahmad. Jadi tatkala kaum Quraisy mendekati kota Badar dengan persenjataan yang begitu lengkap, ya, dengan inisiatif, ya, dengan cita-cita dengan serius, gitu ya. Jumlah mereka adalah 1000-an orang, sedangkan jumlah kaum muslimin kan nggak sengaja, nggak niat untuk perang, hanya 300-an, kurang lebih 313 ataupun 314. Maka Nabi SAW begitu tahu jumlah sahabatnya sangat sedikit, maka beliau ada sanksi juga, karena Nabi Muhammad SAW juga manusia biasa seperti kita. Maka beliau mengisi malamnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan darinya, sehingga saking khusyuknya berdoa sehingga selendang beliau pun jatuh. Dan akhirnya Abu Bakar memperbaiki posisi selendang beliau tersebut sambil berkata, "Walaqad ra'aitunna wa ma fina illa na'imun." Dan sungguh aku melihat bahwasanya semua kita pada malam itu tertidur, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah? Berdoa tahta syajarah. Itu Rasulullah berdoa di bawah pohon. Yusolli wa yabki hatta asbah. Berdoa, sholat dan menangis sampai pagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Maka Allah pun mengabulkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kaum muslimin ditolong Allah dengan bantuan 1000 lebih malaikat yang berturut-turut. Setiap satu malaikat ada berlapis-lapis malaikat di samping kiri dan kanannya dan belakangnya juga. Maka Nabi berkata dengan kabar gembira ini, "Abshir ya Abu Bakr, bergembiralah wahai Abu Bakar. Hadza Jibril, inilah Jibril. Jibril ala sana yang nak." Itu Jibril membawa debu-debu medan perang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sudah mendapatkan bocoran dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril bahwasanya kaum muslimin akan menang nantinya, dan memberitahu lokasi-lokasi tewasnya pasukan musuh saat itu. Jemaah Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala pagi tiba, datanglah Quraisy dengan pasukannya dan berkumpullah di Badar tanpa ada kesepakatan waktu terlebih dahulu daripada sebelumnya. Karena di sini ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ta'awa'atum lakhtalaftum fil mi'at." Sekiranya kamu mengadakan persetujuan satu sama lain untuk menentukan hari, maka niscaya kalian tidak akan sependapat dalam menentukan hari tersebut. Walakin akan tetapi liyaqdiyallahu amron, karena Allah memiliki dan memutuskan urusan ini, karena maf'ula, dan suatu urusan yang sudah ditentukan Allah pastilah terjadi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rasa kantuk atau ngantuk kepada orang-orang beriman, karena mereka sebenarnya sanksi dan takut ya, sebenarnya agak takut ya, karena jumlahnya sedikit. Dalam rangka apa memberi rasa kantuk? Supaya merasa tenteram dan aman. Sebagaimana firman-Nya, "Is yughasikumun nuasa amanatan min." Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kamu semua mengantuk sebagai suatu untuk menenteramkan jiwa-jiwa kalian. Jadi karena tidak siap ya, dikasih ngantuk. Setelah itu begitu bangun langsung semangat dan dikobarkan oleh motivasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaum muslimin terlihat sedikit di mata mereka. Maksud saya kaum musyrikin ya. Walaupun 1000 tapi terlihat seperti cuma 100 ataupun 70. Sebagaimana firman-Nya, "Wa iz yurikumuhum izil taqaitum fi a'yunikum qalila." Dan ketika Allah menampakkan kepadamu bahwasanya mereka itu amatlah sedikit jumlahnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sampai aku berkata kepada seorang di sampingku, "Wahai fulan, wahai sahabat Nabi, apakah jumlah mereka cuma 70-an gitu ya?" Tidak, aku melihatnya barangkali cuma 100-an. Padahal jumlah mereka adalah 1000-an, maksud saya 1000 lebih.
Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Aku akan masukkan kepada dalam hati mereka perasaan takut. Dan para malaikat menegarkan dan menguatkan jiwa dan hati orang-orang beriman. Isyuhi rabbuka ilal malaikah anni ma'akum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu atau Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian. Fasabbitul ladzina amanu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang beriman. Ikhwatul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengorbankan, maksud saya mengorbankan semangat jihad, semangat melawan musuh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tahu poinnya itu akan menang nantinya. Maka kemenangan itu dimulai dengan turunnya hujan untuk menyucikan kaum muslimin dan bersihkan hati-hati mereka. Bagaimana firman Allah? Wa yunazzilu 'alaikum minas sama', dan Allah menurunkan kepada kalian hujan minas sama, dari langit, yutahhirukum, supaya mensucikan kalian bihi, dengan air hujan tersebut, wa yuzhiba ankum rijas syaitan, dan supaya menghilangkan dari kepada kalian gangguan-gangguan syaitan, wa liyarbitu ala qulubikum, dan mengikat hati kalian satu sama lain, wa yusabbit bihil aqdam, dan membuat kaki kalian kokoh dan teguh. Bisa dilihat dalam surah Al-Anfal ayat 11. Dan syaitan juga hadir saat itu dan mengatakan kepada orang-orang kufar Quraisy, la ghaliba lakumul yauma, pada hari ini kamu tidak mungkin dikalahkan oleh mereka. Minan nas, itu dari orang-orang muslimin tersebut. Wa inni jarul lakum, karena sesungguhnya aku adalah berada di sisimu dan menjadi pelindungmu. Dan tatkala syaitan melihat para malaikat yang begitu banyaknya, lalu ngepel, ya, dan akhirnya bilang begini, inni ara ma la tarawna inni arafullah. Sungguh aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syaitan. Disemangatin dari situ, dikendorin lagi, ya. Dan Nabi berperang dengan dahsyat sebagaimana kesaksian Ali bin Abi Thalib. Laqad ra'aitunal yawma badrin wa nahnu taluzzu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat tatkala perang Badar terjadi, bahwasanya kami semua berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa aqrabuna ilal adu. Sedangkan Nabi paling depan dan paling dekat dengan musuh. Nah, itulah pemimpin, itu dia paling depan, garda terdepan. Wa kana min asyaddin nas yauma idzin ba'sa. Dan pada hari itu Nabi Muhammad SAW orang yang paling berani untuk menghadapi musuh-musuhnya. Akhirnya Jibril alaihissalam turut dan ikut serta dalam perang Badar tersebut. Hada Jibril, inilah Jibril sabda Nabi. Afizu bi ra'si farasihi alaihi, yang sedang memegang kendali kudanya. Adatul harbi, dan membawa peralatan perang yang sangat banyak. Dan 1000 malaikat juga bersama Jibril turun dari langit ketiga untuk membantu kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'alahu Allahu illa busra. Dan tidaklah Allah melakukan hal demikian melainkan menjadi busra, kabar gembira. Walitatma'inna bihi qulubikum, supaya hati-hati kalian tenang dan tentram. Wa man nasru, dan tidaklah kemenangan illa min indillah, melainkan pasti datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, karena sesungguhnya Allah itu Maha Aziz, Maha Perkasa, Hakim, lagi Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala juga menambahkan, "Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum." Ya, tidaklah kalian membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama, dan tidaklah kalian melempar panah saat itu, melainkan Allah lah yang melempar panah tersebut mengenai pelipis dan tubuh mereka. Ikhwatul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dalam perang ini terbunuhlah 70 orang kafir Quraisy, ya. Yang mana pembesar di antara mereka juga terbunuh, yang sangat memusuhi Islam. Begitu juga orang-orang yang tidak berguna dari mereka juga banyak yang terbunuh. Dan dengan takdir Allah,
Sebagian dari mereka yang tersisa ada yang masuk Islam. Di antaranya adalah pembesar mereka yaitu Abu Sofyan, dan yang kedua adalah Amr bin Al-As. Dan dari sahabat Nabi ada 14 yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat tempat di sisi Allah yang sangat tinggi. Lalu salah satu sahabiah berkata, ya, ketika perang Badar usai, sahabiah yaitu sahabat perempuan berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ala tuhadditsuni an Haritsah. Coba katakanlah kepadaku tentang Haritsah." Haritsah siapa? Suami si ibu ini, ya, suami si sahabiah ini. Maka Nabi berkata, "Ya Ummu Haritsah." Oh, berarti ini ibunya ya, bukan suaminya. Ini ibunya dari anak tadi, Haritsah. "Ya Ummu Haritsah, innaha jinan fil jannah." Sesungguhnya Haritsah sudah berada di surga-surga, di surga yang ada di sana. Wa inna ibnaka ashabal firdausil a'la. Sesungguhnya ia berada di surga Firdaus yang sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini, posisi orang yang mengikuti perang Badar itu sangat tinggi. Coba kita lihat, si Haritsah ini sebenarnya tidak ikut perang. Dia hanya berjaga-jaga, ya, di perbatasan orang-orang yang sedang perang. Kan tetapi dia terkena panah, ya, ketika lagi jaga terkena panah mengenai salah satu anggota tubuhnya. Maka dia masuk surga Firdaus, padahal tak perang. Lalu bagaimanakah orang yang ikut perang, ya, yang jaga-jaga aja kena panah, maka dia syahid, ya, dan mendapatkan surga Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah perang yang sangat dahsyat, perang yang menjadi pembeda antara hak dan batil. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal, poin penting yang menjadi keistimewaan dari perang Badar ini dibandingkan perang-perang Rasulullah yang lainnya. Karena pada hari itu disebut Yaumul Furqan, hari pembeda, yang membedakan mana orang-orang yang beriman dan mana orang-orang yang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man zanna 'ala 'abdina," dan tidaklah kami menurunkan kepada hamba kami Yaumul Furqan, yaitu pada hari pembeda, ya. Yaumal taqal jam'an, di mana di tempat tersebut berkumpul dua pasukan, yaitu pasukan kaum muslimin, ya, dari Muhajir dan Ansor beserta versus kafir Quraisy dari Mekah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya adalah bisa dibedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, jadi kelihatan mana orang-orang yang membela Allah Subhanahu wa taala dan mana orang-orang yang membela keduniaan. Dan di majelis Islam yang berbahagia, di situ juga kita melihat ada keunggulan akidah Islamiyah. Jadi orang yang berakidah, punya ikatan keislaman, maka dia akan menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bukti besar yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin yang perang saat itu, baik ikut ataupun sekedar jaga saja, ataupun membawa makanan dan sebagainya, semuanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika selesai perang, Nabi bilang begini, la Allah azza wa jalla ittala ala ahli badrin. Boleh jadi Allah akan melihat perilaku orang-orang itu perang Badar, maksudnya diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang faqal i'malu masyitum, sekarang terserah, ya. Perang sudah selesai, kamu ngelakuin sesuka kamu, ya. Lakukan amalan-amalan yang mubah sesuka kamu. Faqad ghafartu lakum, faqad ghufirta lakum. Ya, sesungguhnya ghafartu lakum, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi itulah beberapa hal menjadi poin penting terjadinya peristiwa Badar, dan yang tidak kalah penting, ya. Sehingga dengan perang Badar tersebut menunjukkan kepada dunia bahwasanya inilah Islam, ya. Islam itu udah bangkit, ya, dari tadinya sembunyi-sembunyi sehingga hijrah ke Yathrib, dan sekarang perang ini yang perang yang pertama di dalam Islam, ya. Dan ini menjadi titik tolak ukur keberhasilan dinul Islam ataupun akidah Islam, sehingga semua orang tahu saat itu kaum muslimin adalah orang yang pemberani,
orang yang superior. Beda dengan orang kafir Quraisy, walaupun mereka banyak tapi mereka pecundang. Ya. Demikianlah apa yang bisa kita petik dari hikmahnya dari kisah Badar ini yang terjadi di bulan Ramadan. Kalau kita lihat sejarah, maka kita melihat setiap bulan Ramadan, peperangan Ramadan pasti Allah menangkan kaum muslimin. Begitu juga di zaman Talut dan Jalut, ya. Terjadi begitu juga di bulan Ramadan, maka Allah menangkan karena saat itu umat muslimin sedang sangat kuatnya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat buat saya khususnya pribadi dan kita semua, dan semoga memberikan wawasan serta kekuatan batin kita dalam memeluk dinul Islam dan menyampaikan risalah ini sampai nafas yang terakhir. Dan kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.